Saya akan melakukan laporan hasil observasi untuk pemenuhan tugas mata kuliah Business Communication dengan dosen pembimbing Ibu Rosana SS MIKOM AMIR PR. Daftar isi pertama adalah profil perusahaan, struktur organisasi, gambaran pola komunikasi, hasil analisis, kesimpulan dan saran, serta lampiran. Kita masuk ke bab yang pertama mengenai gambaran singkat perusahaan. Di sini observasi saya dilakukan kepada PT Jochi Solusi Manajemen yang secara resmi berdiri pada 6 Januari tahun 2002, di mana PT Jochi Manajemen mendapatkan izin sebagai badan usaha perseroan terbatas dengan nomor induk berusaha 2402122001348 dengan ketetapan KBLI nomor 70209 sebagai konsultan manajemen lainnya. Sebenarnya PT Jochi sudah beroperasi dan berdiri dari tahun 2020, di mana aktivitas usahanya merupakan jasa konsultasi manajemen melalui program usaha berupa jasa konsultasi, seminar, workshop, dan event organizer. Saat ini klien yang sudah menggunakan jasa dari PT Jochi Solusi Manajemen sebanyak lebih dari 60 klien, di mana 65% merupakan jasa sertifikasi standar dari pembeli atau dari pembeli luar negeri, 15% merupakan jasa pelatihan keterampilan individu, sertifikasi Kementerian Tenaga Kerja, dan 15% merupakan jasa pelatihan baik soft skill maupun hard skill dan 5% merupakan bidang jasa bisnis lainnya. Dalam menjalankan operasinya, PT Jochi Solusi Manajemen memiliki 9 orang sumber daya manusia yang bekerja berdasarkan sistem penggajian tetap dan sistem pekerjaan per proyek. Hal ini menjadikan komunikasi antar anggota tim menjadi suatu hal yang sangat diperlukan dalam kesuksesan menjalankan usahanya tersebut. Struktur organisasi. Jadi di sini ada direktur sebagai marketing, research, dan development, sekaligus dia memimpin perusahaan, dibantu dengan administrasi dan akuntansi. Di bawahnya terdapat koordinator compliance development program, ada juga koordinator project training program yaitu trainer dan project manager, ada juga di bawah koordinator compliance program terdapat 3 staff development spesialis, dan di bawah koordinator project training program terdapat project training staff sebanyak 2 orang. Selanjutnya merupakan gambaran pola komunikasi. Dalam melakukan komunikasi, setiap personel menggunakan sarana komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication, di mana komunikasi tersebut dilakukan pada saat bisnis jasa dilakukan. Dikarenakan bidang konsultasi ini menuntut setiap personel karyawan bertanggung jawab terhadap kliennya, maka pertemuan tatap muka secara langsung dilakukan hanya sekali setiap minggu pada saat hari Sabtu. Adapun bentuk komunikasi yang dilakukan oleh PT Jochi Solusi Manajemen adalah: 1. Setiap bagian atau unit mendapatkan instruksi dari koordinator unitnya masing-masing, misalnya unit compliance development program maupun project training staff mendapatkan instruksi dengan menerima petunjuk dari koordinator, di mana mereka bertanggung jawab terhadap satu proyek konsultan terhadap perusahaan tertentu. Yang kedua, pada saat melakukan pendampingan, seluruh development spesialis maupun project training staff berhubungan langsung dengan klien, dan setiap progres dari pendampingan maupun pelatihan tersebut akan dilaporkan dan dikomunikasikan
agar jalannya proyek tersebut dapat terpantau secara real time baik oleh koordinator maupun oleh pimpinan. Lalu yang ketiga adalah setiap hari Sabtu pada saat meeting tatap muka, seluruh tim akan melakukan laporan yang disampaikan secara lisan dengan dilengkapi data-data yang dipresentasikan melalui proyektor. Setiap anggota tim yang lain dapat memberikan tanggapan atau masukan dari proyek masing-masing anggota tim untuk dikomentari ataupun diberikan masukan oleh anggota lain. Lalu pimpinan memberikan tanggapan dan masukan sehingga timbul ketetapan mengenai tindakan apa yang harus dilakukan terhadap suatu proyek jasa. Dan jika diperlukan, maka sewaktu-waktu akan dilakukan pertemuan melalui media Zoom Meeting ataupun Google Meet pada saat-saat tertentu. Hasil dari analisis sebagai berikut. Untuk leadership style, di PT Joshi Solusi Manajemen, seluruh anggota tim didorong aktif untuk mengetahui setiap proyek yang dilakukan oleh perusahaan. Pimpinan melakukan dua metode sekaligus, yaitu gaya kepemimpinan petunjuk atau directive leadership style maupun gaya kepemimpinan partisipasif atau participative leadership style. Untuk membangun perusahaan ini, hal ini dilakukan agar jalannya perusahaan dapat terkontrol dengan baik. Akan tetapi di samping itu juga setiap karyawan perusahaan juga didorong untuk memberikan ide maupun gagasan untuk kepentingan organisasi perusahaan. Hal-hal yang perlu dilakukan pada saat directive leadership style harus dijalankan yaitu satu, pimpinan maupun koordinator bagian akan memberikan arahan mengenai profil klien yang nanti menjadi tanggung jawab anggota tim. Biasanya dalam melakukan survei awal, direktur maupun koordinator bagian akan melakukan analisis yang hasilnya akan disampaikan pada saat pertemuan mingguan. Yang kedua, direktur maupun koordinator bagian akan memberikan arahan berdasarkan proyek yang akan dijalankan. Juga tidak lupa mengingatkan kepada setiap anggota tim mengenai standar yang harus dijalankan terhadap suatu proyek tersebut. Lalu koordinator memberikan pengawasan terhadap setiap proyek agar sesuai dengan standar dan petunjuk pelaksanaan pengerjaan. Kemudian hal-hal yang dilakukan pada saat participate leadership style dijalankan. Yang pertama adalah karyawan sudah bekerja mengerjakan suatu proyek terhadap klien. Biasanya karyawan akan memberikan masukan mengenai klien tersebut sesuai dengan kondisi di lapangan. Lalu karyawan memberikan pendapat berdasarkan pengalaman yang dimiliki mengenai suatu proyek terhadap klien. Pendapat itu kemudian disampaikan untuk diberikan tanggapan oleh anggota tim yang lain. Kemudian karyawan bertanggung jawab penuh terhadap pengerjaan suatu proyek di mana mereka bebas melakukan improvisasi terhadap proyek tersebut, tapi harus sesuai dengan keahlian dan tetap sesuai dengan arahan yang dimiliki oleh perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen rules atau fungsi dari setiap bagian. Yang pertama, direktur adalah berperan sebagai pimpinan tertinggi terhadap organisasi dan bertanggung jawab terhadap jalannya organisasi perusahaan. Kemudian juga ia harus melakukan fungsi marketing di mana harus melakukan komunikasi dengan klien potensial, klien yang sedang berjalan maupun klien yang sudah selesai proyek, guna tetap menjalin hubungan yang baik terhadap klien tersebut. Lalu beliau juga melakukan fungsi pemasaran dengan menemui dan berkomunikasi langsung dengan klien dengan memberikan penjelasan mengenai perusahaan dan menyesuaikan keinginan dari klien. Lalu kemudian melakukan fungsi komunikasi dan pengawasan terhadap unit kerja, baik itu Compliance Development Program maupun Project Training Program. Terusnya, dia juga harus melakukan fungsi research dan development guna pengembangan dari perusahaan.
Lalu juga beliau melakukan fungsi pengawasan administratif di mana mempertimbangkan cash flow perusahaan agar perusahaan berjalan secara berkelanjutan. Yang kedua adalah koordinator Compliance Development Program. Dia bertanggung jawab mengawasi jalannya program development di klien perusahaan, lalu menerima laporan dan melakukan analisis terhadap suatu proyek dari staf development spesialis. Yang ketiga, membuat pertimbangan terhadap suatu proyek development agar sesuai dengan standar dan petunjuk pelaksanaan yang sudah digariskan oleh perusahaan. Kemudian menyusun penjadwalan terhadap suatu program agar waktu pelaksanaan tidak bentrok maupun tumpang tindih dengan antar satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Ia juga harus bertanggung jawab melaporkan kepada pimpinan setiap proyek development yang sedang maupun akan dijalankan dan memberikan masukan sesuai dengan bidang keahliannya. Yang ketiga adalah tanggung jawab atau manajemen roles dari koordinator project training program. Pertama, bertanggung jawab mengawasi jalannya program pelatihan, kemudian harus menyusun jadwal pelatihan dan mengkoordinasikan dengan seluruh tim dan pimpinan. Yang ketiga, menerima laporan dan melakukan analisis terhadap suatu jalannya program pelatihan. Lalu melakukan pertimbangan terhadap proyek pelatihan agar sesuai dengan standar dan petunjuk pelaksanaan yang sudah digariskan oleh perusahaan. Dia juga bertanggung jawab melaporkan jalannya suatu proyek kepada pimpinan perusahaan, kemudian memastikan bahwa jalannya pelatihan tersusun dan terjadwal dengan baik dan mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kesimpulan dan saran. Ya, ada beberapa kesimpulan yang perlu digarisbawahi mengenai analisis sistem komunikasi di PT Joci Solusi Manajemen. Yang pertama, bahwa PT Joci Solusi Manajemen merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa melalui program usaha berupa jasa konsultasi, seminar, workshop, dan event organizer yang mulai beroperasi pada tahun 2020. 2. PT Joci Solusi Manajemen memiliki sistem organisasi yang ringkas, kompak, dan padat, di mana hanya terdiri dari 9 orang SDM yang masing-masing bertanggung jawab pada posisinya. Yang ketiga, dalam melakukan komunikasi, setiap personel menggunakan sarana komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication, di mana komunikasi tersebut dilakukan pada saat bisnis jasa dilakukan. Dikarenakan bidang konsultasi ini menuntut setiap personel bertanggung jawab terhadap kliennya masing-masing. Yang keempat, di PT Joci Solusi Manajemen, seluruh anggota tim didorong untuk aktif dan mengetahui proyek yang dilakukan oleh perusahaan. Pimpinan melakukan 2 metode sekaligus, yakni gaya kepemimpinan petunjuk atau directive leadership style maupun gaya kepemimpinan partisipatif atau participative leadership style. Yang kelima, PT Joci Solusi Manajemen memiliki unit organisasi yang kecil sehingga fungsi manajer dalam suatu unit atau divisi dapat terlihat dengan jelas. Lalu dari hasil analisis dan observasi yang dilakukan, ada beberapa saran yang bisa menjadi masukan bagi perusahaan PT Joci Solusi Manajemen. Jadi yang pertama adalah komunikasi antar karyawan maupun komunikasi ke klien yang ada sekarang sudah cukup baik. Akan tetapi perlu dilakukan pelatihan-pelatihan internal di perusahaan. Hal ini untuk memberikan keseragaman pandangan mengenai petunjuk pelaksanaan kerja yang dipegang oleh perusahaan. Dikarenakan interpretasi dari masing-masing individu kadang berbeda dalam pelaksanaannya. Yang kedua, struktur organisasi yang ada sekarang adalah struktur organisasi yang kecil. Jika perusahaan akan melakukan inovasi bisnisnya dan melakukan hal yang lebih agresif dalam pengembangan bisnis, maka perlu dipertimbangkan untuk melakukan pelebaran sistem organisasi, terutama pada saat
sekarang di mana era digital merupakan sarana promosi dan komunikasi perusahaan untuk meraih pasar lebih luas lagi. Maka perlu dipikirkan untuk menambah beberapa orang ahli yang memang lebih kompeten di bidang komunikasi digital. Yang ketiga, peran manajemen dalam menjaga agar visi dan misi perusahaan tetap terkendali harus tetap dilakukan dengan baik, dikarenakan terhadap klien-kliennya itu yang luas dan juga harus ada arahan yang baik dan terperinci sebagai kunci utama dari pengembangan perusahaan. Di sini ada beberapa foto lampiran dari hasil observasi kami, baik berupa meeting di perusahaan maupun juga training dan pelaksanaan konsultasi di beberapa perusahaan. Juga ada business achievement yang diraih oleh perusahaan bahwa perusahaan itu 100% kliennya memenuhi standar audit. Kemudian telah melakukan pelatihan 350 jam secara total dan telah melakukan konsultasi terhadap 65 lebih klien dari berbagai industri yang berbeda dan 20 lebih audit dan sertifikasi berhasil ditangani. Sekian presentasi dari hasil observasi kami. Terima kasih. Di sini kami berikan alamat dari PT Joci tersebut dan juga nomor telepon serta kontak yang bisa dihubungi. Terima kasih, sampai jumpa lagi.